Hai semuanya, kalau pertemuan 3 kemarin itu tuh bahasannya terkait dengan foreign currency transaction. Nah, pada TM4 Sprite kali ini akan membahas mengenai foreign currency translation. Jadi, bedanya tuh kalau di foreign currency transaction tuh lebih ke adanya denominasi transaksi gitu ya, transaksi mata uang. Jadi foreign currency transaction itu kan sebuah transaksi akan dianggap sebagai transaksi mata uang asing ketika nilai transaksi dinyatakan dalam denominasi mata uang yang disepakati. Misal, mata uang fungsional sebuah perusahaan itu menggunakan rupiah. Nah, atas transaksi yang disepakati itu menggunakan mata uang US dollar. Itu kan udah mata uang yang berbeda, makanya atas US dollar itu harus diubah ke rupiah atau pembelian kayak gitu. Nah, di foreign currency translation atau terkait dengan financial statement ini, itu tuh keadaan di mana ketika suatu perusahaan itu punya anak perusahaan di luar negeri. Nah, biasanya anak perusahaan ketika di luar negeri itu kan menggunakan mata uang fungsional dan pelaporan yang berbeda dengan mata uang fungsional dan pelaporan induk. Nah, maka ketika menyusun laporan keuangan konsolidasi, sebelum laporan keuangan itu digabungkan, laporan keuangan antara anak dan induk itu jadi satu, maka laporan keuangan perusahaan anak itu harus diubah, dikonversi sesuai dengan mata uang fungsionalnya yang ada di laporan keuangan induk. Misal, si A ini induk perusahaan, dia menggunakan mata uang fungsionalnya dan pelaporannya itu rupiah, karena dia berada di Indonesia. Nah, dia punya anak perusahaan di Singapura, di mana si anak perusahaan ini menggunakan mata uang fungsional dan pelaporannya itu US dollar, dolar Singapura. Nah, ketika si induk ini mau membuat laporan keuangan konsolidasi, maka dia harus mengkonversi anak perusahaannya ini yang awalnya tuh menggunakan kurs dolar Singapura dirubah ke rupiah. Nah, transaksi ini itu kan biasanya terkait dengan akun-akun yang ada di balance sheet dan income statement. Nah, ini ada beberapa jenis kurs yang harus dirubah. Jadi enggak sama ya, enggak dalam satu kurs yang sama, tapi ada beberapa yang beda. Di mana kalau di balance sheet sendiri itu umumnya tuh semuanya pakai closing atau current rate. Jadi biasanya kan itu pada tutup buku ya. Jadi rate tutup bukunya, rate saat itu. Tapi ada beda nih di bagian share capital dan pre-acquisition retained earning, di mana dia itu menggunakan historical rate. Jadi rate yang udah terjadi dulu saat akuisisi. Nah, untuk post acquisition retained earning ini beda sendiri. Dia nggak pakai rate. Nanti biasanya tuh ada informasi tambahan, jadi tidak dijabarkan karena merupakan hasil akumulasi perhitungan dari tahun ke tahun. Jadi dia nggak bisa langsung dikonversi ke rate berapa gitu, nggak bisa. Nah, untuk monetary asset dan liability seperti cash, receivable, dan payable itu menggunakan closing atau current rate. Terus ada yang lainnya juga itu menggunakan closing or current rate seperti non-monetary item at historical cost maupun non-monetary item at fair value. Nah, di foreign currency translation ini itu tuh nanti akan muncul yang namanya laba rugi selisih kurs dari penjabaran.
Nah, laba rugi ini itu tuh nggak masuk ke bagiannya net income di income statement. Dia itu masuk ke OC sebagai other comprehensive income yang akan pastinya tuh berpengaruh ke ekuitas. Nah, nanti ini juga ini tuh terkait selisih kurs ya nanti. Terus untuk pos-pos income statement itu biasanya rata-rata itu menggunakan kurs rata-rata atau average rate. Jadi ada kayak sales, ada purchase, ada expense, terus ada cost of sales, dia itu menggunakan actual rate. Namun karena untuk kepraktisannya dia tuh menggunakan kurs rata-rata, masuk dengan asumsi itu jadi sepanjang tahun itu, sepanjang periode akuntansinya tuh diambil rata-ratanya berapa, karena kan susah ya untuk mengambil, biasanya kayak sales itu kan penjualan yang berulang. Nah, kurs yang diambil tiap bulan itu kan bisa berubah, makanya dia menggunakan kurs rata-rata. Terus pengecualiannya ini tuh untuk dividen dan other appropriation of profit. Nah, dia tuh menggunakan actual rate. Jadi ada rate sendiri untuk dividen ataupun mungkin kayak intercompany transaction di mana dia jual tanah antara P dengan S itu kan pada tanggal tertentu, maka dia menggunakan actual rate tersendiri. Langsung masuk aja ke pembahasan. Jadi di sini ada soal diminta buat menentukan jurnal eliminasinya. Nah, ini 1 Januari 2016, P Corporation itu tuh merupakan sebuah perusahaan USA membeli 90% sahamnya S. S itu merupakan sebuah perusahaan asing dengan local currency unit LCU sebagai mata uang fungsionalnya senilai 229.500 US dollar. Ini akuisisinya ya. Kurs saat itu 0,15. Jadi satu LCU itu setara dengan 0,15 US dollar. Equity S itu terdiri dari capital stock 1 juta dan retained earning-nya 500.000. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto. Bila ada selisih, akan dialokasikan ke paten dengan masa amortisasi selama 10 tahun. Nilai tukar LCU-nya itu ini selama tahun 2016, informasinya 1 Januari 2016 itu 0,15. Rata-rata 0,16, dividennya 0,16, dan 31 Desember ini berarti closing rate di tahun 2016 itu kursnya 0,17. Terus kita mencari yang pertama kali yaitu excess-nya. Ada excess enggak? Kalau ada excess kan nanti dialokasikan ke paten kan ini. Jadi cara carinya itu untuk foreign currency translation masih sama sampai untuk pencarian excess-nya. Jadi investment cost tadi kan ada 229.500 atas 90% kepentingan. Berarti kita kan cari fair value-nya kan. Implied value berarti 100%-nya. Berapa? Setelah kita cari, ternyata nilainya 255.000. Nah, book value S saat itu, ini kan 1 juta ditambah 500, itu kan 1.500.000 dalam LCU. Sedangkan ini kan dalam dolar. Kita rubah dulu nih, 1.500.000 dikalikan 0,15, ini kan 1 Januari kursnya 0,15, maka nilainya tuh 225. Nah, ini kan ada selisih 30.000 yang akan kita alokasikan ke paten. Nah, 30.000 ini kan atas US dollar. Kita rubah lagi nih ke LCU. Jadi paten dalam LCU 30 juta dibagi 0,15 hasilnya 200.000 LCU. Nah, amortisasi paten per tahun berarti 200.000 dibagi 10 nilainya ada 20.000. Terus ini transaksinya. Jadi transaksi yang mau kita buat jurnal eliminasi itu atas transaksi di tahun 2017. Jadi kita udah langsung dikasih tahu nih, saldo investment pada awal 2017 itu nilainya 237.240 dan RE beginning S tahun 2017 ini 83.000. Nah, ini untuk mempermudah karena dia kan tadi
kalau post acquisition retained earning kan tidak dijabarkan kan, makanya di soal ini langsung di stat hasilnya 83.000. Selama tahun 2017, si kurs LCU ini menguat terhadap US dollar. Kurs rata-ratanya itu 0,18. Jadi yang awalnya tuh 0,16, sekarang 0,18. Terus kurs untuk dividen dan uang muka antar perusahaan itu 0,18, yang awalnya 0,16. Kurs untuk penjualan persediaan antar perusahaan 0,175. Nah ini kan ada actual rate, maksudnya tuh kayak yang tersendiri gitu kan, khusus untuk transaksi penjualan persediaan antar perusahaan. Ini 0,175, dan kurs akhir tahun closing rate-nya 0,19, yang awalnya 0,17. Ini di sini 0,19. Terus selama kalau ini 1 Januari 2017 ini berarti ambilnya dari closing rate ini. 17. Selama pada 1 Juli 2017, S itu memberikan uang muka jangka panjang ke P senilai LCU 300.000 dengan tingkat bunga 10%. Uang muka diselesaikan dalam LCU sehingga untuk P, transaksi ini adalah transaksi dalam valuta asing. Selama tahun 2017, P menjual inventory ke S dengan cost 70.000 dan dijual 84.000. Kan berarti P jual ke S. Ya kan berarti downstream. Terus didenominasikan dalam LCU. Kurs pada saat itu satu LCU itu setara dengan 0,175. Ini ya tadi udah ada kan di atas. Terus S berhasil menjual kembali 75% dari inventory tersebut. Berarti ada 25% yang tersisa nih atas inventorinya. Sampai akhir tahun masih terdapat utang piutang senilai 9.500 dolar. Neraca percobaan dan lembar kerjanya ini, jadi biasanya kalau kita ngerjain itu, ininya masih kosong dia. Jadi biasanya tuh ini kosong semuanya. Ini kita cuma dikasih tahu nih trial balance-nya berapa. Nah, kita nentuin kursnya tuh ini tiap-tiap akun tuh kita detail ini masuk kurs apa gitu. Nah, ini langsung aja ya biar cepat. Jadi cash, account receivable, sama inventory itu kan masuk ke dalam akun neraca. Nah, neraca ini tadi itu kan masuk ke kurs closing rate kan di sini. Ini kan dia masuk ke closing rate. Makanya dia menggunakan 0,19 karena di 31 Desember 2017 kursnya tuh 0,19. Nah, untuk yang inventory ini itu dia menggunakan kurs intercompany ini 0,175 karena di sini udah di stat. Nah, biar tahu ini benar nggak sih mana yang masuk ke inventory antar company. Nah, ini kan dalam dolar ya, berarti 84.000 ini kan si P itu jual ke S. Berarti ini kan inventorinya S. Inventorinya S berarti kan dari harga jual P. Nah, ini berarti 84.000 dikali 25% sisanya dibagi rate saat itu 0,175 hasilnya 120.000. Nah, ini kan dikali 0,175 itu 21.000. 21.000 ini itu didapat dari 84.000 dikali 25%. Nih, 21 kan. Terus untuk advance to P, land, building, equipment, ini menggunakan closing rate juga karena dia akun neraca. Terus cost of sales di sini yang 480.000, ini cost of sales-nya P. Nah, ini menggunakan average rate. Jadi kurs rata-rata. Dan untuk cost of sales ini tuh cost of sales-nya S. Dia menggunakan kurs yang 0,175.
Ini 63.000 itu berarti didapat dari 70.000 dikali bukan 84.000 dikali 75%. Nah, 63.000. Terus depreciation expense sama operating expense ini berarti menggunakan kurs rata-rata. Dan untuk dividen, ini kan tadi udah dikasih tahu ada kurs untuk dividen actual rate-nya sebesar 0,18. Nah, kebetulan sama nih dengan kurs rata-ratanya. Terus selanjutnya yaitu untuk akumulasi depresiasi, akun payable dan notes payable di sini menggunakan closing rate 0,19. Terus capital stock-nya di sini menggunakan historical rate. Jadi pakai yang 2016 ini 0,15. 2016, maaf. Dan untuk retained earning dia itu karena post acquisition retained earning ini pakai langsung aja nanti untuk dolarnya ini terkait ini langsung hasilnya di sini, atau kalau ada worksheet langsung aja ambil dari worksheetnya. Untuk sales sama interest income berarti pakai kurs rata-rata. Selanjutnya yaitu kita kali aja nih dari trial balance yang dalam bentuk LCU kita kali dengan kursnya. Nah, ini hasilnya. Terus setelah kita total debitnya itu sebesar 743.300. Nah, kalau total kreditnya ini kita total semuanya, ternyata nilainya tuh cuma 684.500. Sedangkan kan dia harus sama kan 743.300. Nah, ini ada selisih nih. Selisihnya biar nilainya tuh sama 743.300, selisih sebesar 58.800 itu kita akui sebagai gain on translation yang masuk ke dalam akun OCI yang ada di equity. Ini ya, 58.800. Nah, ini tambahan aja. Jadi dari laporan keuangan S tadi, nah, ketika P ini menggunakan metode equity untuk mencatat investasinya, P ini akan buat jurnal umum yang akan mencatat investasinya di S. Jadi ada 4 jurnal yang akan dibuat P. Ini di bukunya P ya. Jadi yang pertama itu atas dividen yang dibagikan. Berarti dividen receivable atau cash pada investment in S sebesar 16.200. 16.200 ini didapat dari ini. Ini kan CS bagi dividen 100.000 dalam LCU. Dikalikan kurs 0,18 berarti dalam dolar kan 18.000. 18.000 dikali 90% karena dia punya 90% kepemilikan, hasilnya 16.200. Terus selanjutnya yaitu pembagian net income. Net income ini tuh didapat dari net income dan amortisasi lainnya. Jadi yang pertama itu kan net income-nya ya. Ini net income-nya tuh didapat dari ini. Ini kan dikasih tahu sales sama cost of sales. Nah, sales sama interest income ini dijumlah dikurangi dengan cost of sales dan depreciation expense dan operating expense. Dapatnya nilainya tuh 36.000. Nah, 36.000 dikali 90% karena ini sharing profit kan ya 10% itu masuk ke NCI. Nilainya 32.400. Terus amortisasi paten berarti dari LCU tadi kan 20.000. Dikalikan kurs rata-rata 0,18 karena amortisasi paten itu kan akan memunculkan yang namanya akun amortisasi expense kan. Makanya dia menggunakan kurs rata-rata. Dikalikan 90%, hasilnya 3240. Dan untuk penjualan persediaan, dia kan upstream. Jadi, dia nggak ada pembagian ke NCI. Dia masuk ke P semuanya, yaitu 84.000 dikurangi 70.000, dikalikan 25%. Karena ini mencari margin atas inventory yang belum terjual. Hasilnya 3.500. Maka
income from S-nya di jumlah semuanya 25.660. Nah, ini investment in S pada income from S besar 25.660. Nah, kalau dari dua transaksi tadi ini kan udah biasa ya, emang yang biasanya kita jurnal gitu. Nah, dua transaksi selanjutnya ini yang hanya ada di foreign currency translation, yaitu yang pertama itu pengakuan adanya gain on translation ini, itu kalau di case ini tuh dia akan menambah nilai investasinya karena sisi debitnya itu lebih besar daripada sisi kredit kan di sini tadi. Makanya dia menambah investmentnya dari 58.800 ini dikalikan 90%, nilainya ada 52.920. Terus selanjutnya itu terkait dengan perubahan dari amortisasi kurs patennya sendiri. Jadi paten ini kan tiap tahun atas expense-nya tuh kursnya beda-beda kan. Nah, ini ada perubahan nih ternyata. Jadi paten excess awalnya itu kan tadi ada $30.000. Kalau dalam LCU itu 200.000. Per tahunnya itu diamortisasi sebesar 20.000 LCU. Nah, ini kan di 2016. Selama 2016 itu kan udah ada amortisasi kan. Jadi saldo paten awal tahun 2017 itu 200.000 dikurangi 20.000, unamortized excess-nya tuh ada 180.000 dikali dengan 0,17 nih. Dari 1 Januari tadi 0,17, maka nilainya itu 36.600. Ini di awal 2017. Terus amortisasi paten di tahun 2017 itu berarti 20.000 dikali dengan kurs rata-ratanya 0,18, hasilnya 3.600. Nah, berdasarkan kurs yang ada, itu saldo paten akhirnya tercatatnya tuh 27.000 didapat dari 36.600 dikurangi 3.600. Namun, saldo paten akhir tahun 2017 seharusnya, si paten ini kan akunnya ada di neraca. Dia menggunakan closing rate kan. Rate akhirnya tuh 0,19, di mana saldo paten sendiri di akhir tahun 2017 itu 180.000 dikurangi 20.000 berarti 160.000 dikali 0,19, nilainya tuh 3.400. Jadi paten itu harusnya 3.400, namun tercatat baru 27.000. Nah, ini kan ada koreksi AOC kan. Dia menambah investasinya dan menambah AOC-nya. Jadi ini menambah investment dan menambah OC sebesar 3.600 didapat dari tadi 3.400 dikalikan 90%. Nah ini, jadi dua jurnal yang pertama itu kan udah biasa. Dua jurnal yang terakhir adalah jurnal tambahan efek dari dilakukannya translasi. Akibat dilakukan translasi tadi, itu muncul adanya gain on translation yang masuk dalam OC. Nah, karena gain on translation ini tidak masuk ke income statement dan menghasilkan net income, maka dia tidak mempengaruhi perhitungan income from S. Namun, masuk ke dalam AOC yang notabene itu menambah equity. Jadi AOC di sini dia nambah sebesar 55.980. Dapat dari 52.920 ditambah 3.060. Nah, ini kalau misal kita ditanya, berapa saldo investment in S akhir tahun 2017? Berarti saldo investasi in S awal tadi kan udah langsung diketahui nih di soal 237, 240. Nih, di sini. Kan kita udah langsung diketahui nih. 237, 270. Terus dikurangi dengan dividen. Tadi dikurangi dengan dividennya ada 16.200. Terus ditambah dengan income from S. Ini kan menambah investasinya 25.660 dan ditambah dengan adanya OC 5920 dan 3060. Ini kan ditambah semuanya kan.
Maka saldo investment in S akhir tahun 2017 sebesar 302.680. Ini kan misal kita udah langsung dikasih tahu nih saldo investasi di awal 2017, misal nggak dikasih tahu, terus gimana gitu. Nah, ini ada cara lainnya, yaitu berarti 90% kali saldo equity di S. Nah, ini kan equity di S tadi, capital stock-nya ada 150.000 kan di sini. Terus retained earning, berarti dari sini tuh 83.000 ini ditambah dengan net income tadi 36.000 dikurangi dengan dividen dikurangi dengan dividen 18.000, maka hasil retained earning ending-nya tuh 101. Terus ada AOC nih di sini. AOC ini masuknya ke sini. Mana ya? 52 nih. AOC tadi 58.800. Nah, ini kan total kan, masih 100%. Kita cari 90%-nya hasilnya 278.820. Terus ditambah dengan paten. Jadi patennya ini kan seharusnya tuh 34.000 kan. Saldo paten akhir. Terus dikalikan 90%. Hasilnya 27.360. Terus ditambah adanya efek intercompany transaction karena dia upstream, berarti kan semuanya miliknya kan. Ini 3.500. Maka saldo akhirnya 302.680. Nah, ini kan nilainya sama. Ada paten sama intercompany transaction di sini kan dia udah masuk di sini. Paten sama di income from S tadi. Nah, ini jurnal eliminasinya. Yang pertama yaitu untuk mengeliminasi intercompany transaction. Tadi ada sales pada COGS besar 84.000 dan margin atas inventory yang tersisa tadi COGS pada inventory sebesar 3.500. Terus munculin investment in S pada P. Berarti capital stock-nya tadi 150, retained earning beginning-nya ada 83.000 dan patent unamortized excess-nya tadi 36.000. Nah, ini awal tahun 2017. Maka investment in P-nya itu sebesar 237.240 dari 90% dan NCI-nya ada 26.360. Terus untuk mengeliminasi income from S dan dividennya, karena dia menggunakan metode equity, income from S tadi didapat dari ini 25.660 dan dividennya ini dieliminasi yang asalnya di debit 16.200 kita kredit, maka ada investment in S pada P ini 9.460. Terus untuk NCI-nya sendiri, jadi tadi kan net income-nya ada 36.000 nih, berarti kali 10% kan ada 3.600. Terus ada amortisasi paten tadi 20.000 kali 10% kali rata-ratanya 0,18 360, maka NCI expense-nya ada 3240. Iya kan? Nah, ini NCI expense-nya 3240, dividennya 1.800, ini didapat dari 18.000, tadi kan dividennya 18.000, dikalikan 10%. Maka NCI di sini selisihnya ada 1.440. Terus untuk mengamortisasi excess pada laporan keuangan konsolidasi tadi yang paten, expense pada paten sebesar 3.600. Ini didapat dari sini. Ini paten ya, 20.000 dikali 0,18.
Terus untuk dua transaksi selanjutnya ini itu yang hanya ada di foreign currency translation, di mana yang pertama itu untuk mengoreksi ekses karena translasi, jadi mengeliminasi kenaikan investment dan mengakui kenaikan. Jadi tadi kan paten itu nilainya 3.400. Oh, bentar. Nah, tadi kan atas paten ini kan 3.600. Nih. Mana ya ini? Koreksi AOC pada paten itu kan 3.400 kan. Nah, dia kan nambah nilai patennya. Nah, atas paten ini itu kan masuk sebagai penambah investment in S pada P ini 90%-nya. Tadi kalau kita jurnal ini kan 3.600 saling eliminasi dan masuk ke NCI berarti 10%-nya sebesar 340. Selanjutnya yaitu terkait dengan gain on translation-nya tadi ada 58.800, berarti 90%-nya ada 52.920 dan selisihnya ada 58.80 masuk ke NCI. Terus tadi kan ada mengeliminasi intercompany utang piutang kan, advance from S pada advance to P sebesar 57.000. 57.000 ini didapat dari ini tadi. 57.000. Selanjutnya yaitu interest. Jadi ada interest company, kan tadi ada bunganya 10%. Nah, ini 2.700 dapat dari sini. Interest income 2.700. Dan terakhir yaitu untuk mengeliminasi tadi utang piutangnya karena efek dari persediaan tadi ya, account payable pada account receivable sebesar 9.500 ini langsung di study soal. Tadi di awal-awal ini. Sampai akhir tahun masih terdapat utang piutang 9.500. Nah, ini soal pertama terkait dengan foreign currency translation.